Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jekri Maidi. Saya dengan NIM 23060036. Baik, saya akan membuat video presentasi mengenai bab 4 tentang uang dan inflasi. Sebelum kita melanjutkan untuk materinya, kita harus mengetahui apa itu uang. Uang itu ada yang tiga, yaitu pertama dengan persediaan aset, yang kedua uang yang digunakan untuk transaksi, yang ketiga uang juga sebagai bentuk salah satu jenis harta kekayaan. Dan itu saya menerangkan tentang inflasi. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga rata-rata, dan harga adalah tingkatan di mana uang ditukarkan untuk barang dan jasa. Yang kedua, fungsi uang. Uang memiliki 3 tujuan fungsi, yaitu yang pertama sebagai penyimpanan nilai, yang kedua sebagai unit hitung atau unit of account, yang ketiga sebagai media pertukaran atau medium of exchange. Yang saya akan menjelaskan tentang sebagai penyimpanan uang sebagai penyimpanan nilai. Uang sebagai penyimpanan nilai atau adalah uang yang dapat mengubah daya beli dari masa kini ke masa yang akan datang. Jika saya bekerja hari ini mendapatkan uang 100.000, saya bisa menyimpan uang itu dan membelanjakannya untuk besok, minggu, atau bulan yang akan datang. Tentu saja uang adalah sebagai penyimpanan nilai yang tidak sempurna. Jika harga suatu barang itu meningkat, jumlah uang yang saya pegang dan untuk saya belikan dengan jumlah uang yang dulu saya simpan tentu akan menurun. Namun begitu orang memegang uang karena mereka bisa membelanjakannya untuk mendapatkan barang dan jasa pada suatu saat di masa yang akan datang. Yang kedua, uang sebagai unit hitung atau unit of account. Uang memberikan ukuran di mana harga ditetapkan dan uang dicatat. Mikroekonomi mengajarkan kita bahwa sumber daya dialokasikan menurut harga suatu barang relatif terhadap barang lainnya, tetapi menyatakan harganya dalam dolar atau sen. Yang ketiga, uang sebagai media pertukaran. Uang adalah apa yang kita gunakan untuk membeli barang atau jasa. Uang ini adalah alat tukar yang disahkan seluruh bertransaksi publik dan perorangan yang dicetak di atas dolar Amerika Serikat. Ketika kita masuk ke dalam sebuah toko, kita yakin bahwa penjaga toko akan menerima uang kita untuk ditukar dengan barang yang
yang akan kita beli dan barang-barang yang mereka jual ke kita. Uang lebih baik memahami fungsi uang. Untuk lebih baik dalam memahami fungsi uang, cobalah kita bayangkan suatu perekonomian tanpa uang, tanpa barter di dunia semacam ini. Perdagangan membutuhkan double coincidence of one, peristiwa yang jarang terjadi ketika dua orang masing-masing memiliki barang yang diinginkan pihak lain, berada pada waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan pertukaran. Perekonomian barter hanya memungkinkan terjadinya transaksi sederhana. Uang membuat transaksi tidak langsung menjadi mungkin. Seorang profesor menggunakan gajinya untuk membeli buku. Penerbit buku menggunakan penerimaan hasil dari penjualan bukunya untuk membeli kertas. Perusahaan menggunakan penerimaan dari penjualan kertas untuk membayar sepotong kayu. Uang kemudian digunakan pendapatan untuk mengirim anaknya ke perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi menggunakan uang kuliahnya untuk membayar gaji para profesor. Dalam perekonomian modern yang kompleks, perdagangan yang biasanya tidak langsung dan membutuhkan penggunaan uang. Lanjut tentang jenis-jenis uang. Untuk memiliki banyak bentuk dalam perekonomian Amerika Serikat, kita melakukan transaksi dengan sesuatu yang fungsinya tunggal adalah bertindak seperti uang dolar. Kertas hijau yang potret kecil dari seorang orang terkenal Amerika itu akan memiliki nilai yang kecil jika tidak diterima sebagai uang. Uang yang tidak memiliki nilai intrinsik di dalam. Untuk selanjutnya kita akan menuliskan tentang jenis-jenis uang itu ada dengan dua macam. Jenis-jenis uang yang pertama itu uang unjuk atas unjuk, yaitu uang yang tidak memiliki nilai intrinsik dan ditetapkan sebagai uang menurut dekret pemerintah atau atas unjuk pemerintah. Yang kedua, uang komoditas adalah uang yang menggunakan komoditas dengan nilai intrinsik sebagai uang. Ya, seperti contoh uang komoditas yang paling banyak digunakan itu adalah emas. Pada zaman dulu, ketika orang menggunakan emas sebagai uang, perekonomian itu dikatakan menggunakan standar emas. Dan emas adalah bentuk uang komoditas karena bisa digunakan sebagai tujuan perhiasan atau penambah gigi dan lain-lainnya. Sebagaimana untuk transaksi emas berlaku di dunia selama akhir abad, dan uang emas ini terakhir untuk bertransaksi selama akhir abad ke-19. Bagaimana kuantitas uang itu diukur? Uang adalah persediaan aset yang digunakan untuk bertransaksi. Kuantitas uang adalah jumlah aset tersebut dalam perekonomian sederhana. Jumlah ini yang mudah diatur di dalam KAM POW.
kuantitas uang adalah jumlah rokok di kam itu. Tetapi bagaimana kita bisa mengukur kuantitas uang di dalam perekonomian yang lebih kompleks? Jawabannya tidak jelas karena tidak ada aset tinggal yang digunakan untuk seluruh transaksi orang. Orang bisa menggunakan berbagai aset untuk melakukan transaksi seperti uang tunai atau uang cek dikenal dengan cash atau uang cek. Meskipun sebagian aset lebih mudah digunakan daripada yang lainnya. Aset yang paling jelas dimasukkan di dalam kuantitas uang adalah mata uang atau currency yang disebut dengan uang kartal, yaitu uang kertas atau logam yang sedang beredar atau yang kita gunakan pada masa ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori kuantitas uang. Di dalam teori ini kita akan membahas teori yang bakal dibahas oleh teori kuantitas uang yang berasal dari pemikiran salah satu ahli moneter yang pertama dan juga seorang filsuf dan ekonomi, yaitu David Hume pada tahun 1711 sampai dengan 1776. Di dalam teori itu ada macam-macam, yang transaksi dan persamaan kuantitas. Transaksi yaitu orang yang memegang uang untuk membeli barang dan jasa, dan semakin banyak uang yang beredar dan semakin banyak uang yang mereka butuhkan untuk bertransaksi, maka semakin banyak pula uang yang mereka pegang. Dalam contohnya itu kita seperti kita membeli barang atau membeli makanan di sebuah toko, kita bertransaksi yang dimana uang yang kita pegang atau uang yang kita bawa itu kita kasih ke kasir atau yang melakukan untuk bertransaksi kita, yang kita sebut enggak dengan kasir ya, kasir. Jadi ketika kita sebelum pembelian dalam transaksi itu sah, uang yang kita pegang kita kasih ke kasir itu, dan barang yang ada di kasir yang ingin kita beli dengan uang, dan uang itu sudah dikasihkan oleh pembeli ke penjual atau yang disebut dengan kasir, dan barang itu langsung dikasihkan ke pembeli, dan itu termasuk dalam transaksi yang sah. Dan di dalam bersamaan kuantitas adalah sebuah identitas, definisi dari 4 variabel yang membuat nilainya itu benar. Jika kuantitas uang yang meningkat dalam perputaran uang yang tidak berubah, maka baik harga atau jumlah transaksi harus meningkat sampai hubungan transaksi dan uang yang ditunjukkan dalam persamaan berikut yang disebut sebagai persamaan kuantitas, yaitu dengan uang sama dengan M dikali dengan perputaran, yaitu V, sama dengan harga, yaitu P, yaitu transaksi ya, antara
M dikali V sama dengan P kali T. Kita di sisi kanan dari persamaan kuantitas menyatakan transaksi. T menunjukkan total jumlah transaksi selama periode waktu tertentu, katakanlah setahun. Dengan kata lain, T adalah berapa kali dalam setahun barang dan jasa yang dipertukarkan dengan uang, sedangkan P adalah harga dari suatu transaksi tertentu, jumlah dolar yang dipertukarkan. Produk dari harga transaksi dan jumlah transaksi PT sama dengan jumlah dolar yang dipertukarkan dalam setahun. Sisi kiri persamaan kuantitas menyatakan uang yang digunakan untuk melakukan transaksi. M adalah kuantitas uang. V yang disebut perputaran uang transaksi dan mengukur tingkat di mana uang bersirkulasi dalam perekonomian. Dengan kata lain, perputaran menyatakan berapa kali uang yang berpindah tangan dalam periode dalam waktu yang tertentu. Dan selanjutnya yang B, dari transaksi menjadi pendapatan. Transaksi dan output yang sangat berkaitan karena semakin banyak perekonomian berproduksi, semakin banyak barang dibeli dan dijual. Namun keduanya itu tidak sama. Ketika seseorang menjual mobil bekas untuk orang lain, jika Y menyatakan jumlah output dan P menyatakan harga satu unit output, maka nilai uang dari output adalah P, dan persamaan kuantitasnya itu menjadi X uang dikali dengan perputaran V sama dengan harga itu P dikali dengan output Y. Karena Y juga merupakan pendapatan total, V dalam persamaan kuantitas versi ini disebut perputaran pendapatan uang. Perputaran pendapatan uang yang menyatakan betapa kali uang masuk ke dalam pendapatan seseorang dalam periode waktu tertentu. Persamaan kuantitas ini versi ini adalah yang paling umum dan satu-satunya persamaan yang akan kita gunakan sejak saat ini. Untuk selanjutnya, uang, harga, dan inflasi. Ada teori yang menjelaskan apa yang menentukan seluruh tingkat harga perekonomian. Teori tersebut memiliki 3 unsur. Yang pertama, faktor-faktor produksi dan fungsi produksi menentukan tingkat output Y. Kita pinjam kesimpulan ini dan yang kedua, jumlah uang yang beredar. M menentukan nilai output nominal. PY, kesimpulan ini berasal dari persamaan kuantitas dan asumsi bahwa perputaran uang adalah tetap. Yang ketiga,
tingkat harga P adalah rasio dari nilai nominal output Y terhadap tingkat output Y. Dengan kata lain, kapabilitas produktif dari perekonomian menentukan GDP real, kuantitas uang menentukan GDP nominal, dan deflator GDP adalah rasio dari GDP nominal terhadap GDP real. Jadi teori kuantitas menyatakan bahwa bank sentral yang mengawasi jumlah uang yang beredar memiliki kendali yang paling tinggi atas inflasi. Jika bank sentral mempertahankan jumlah uang yang beredar tetap stabil, tingkat harga yang stabil, jika jumlah uang yang beredar dengan cepat, tingkat harga akan meningkat pula dengan cepat. Karena tingkat inflasi adalah perubahan persentase dalam tingkat harga. Teori tingkat harga ini juga merupakan teori tingkat inflasi. Jadi yang ketiga yaitu tentang Seigniorage, penerimaan dari percetakan uang. Penerimaan yang ditingkatkan melalui pencetakan uang yang disebut dengan Seigniorage. Istilah ini berasal dari kata seigneur, sebutan orang Perancis pada tuan tanah. Mencetak uang untuk meningkatkan penerimaan adalah seperti meningkatkan pajak inflasi. Ketika mencetak uang baru, pemerintah membuat uang lama yang di tangan masyarakat menjadi berkurang nilainya, jadi inflasi seperti pajak atas memegang uang. Jadi pendapatan yang akan ditingkatkan dengan mencetak uang di berbagai negara sangat bervariasi. Seperti di Amerika Serikat, jumlahnya kecil, Seigniorage-nya biasanya diperkirakan kurang dari 3% dari penerimaan pemerintah. Di negara-negara yang hiperinflasi, Seigniorage-nya seringkali menjadi sumber penerimaan terutama. Tentu saja kebutuhan mencetak uang untuk mendanai pengeluarannya adalah penyebab utama dari hiperinflasi. Meskipun Seigniorage di dalam mendanai revolusi Amerika, meskipun Seigniorage-nya bukan dari sumber pemerintah utama pemerintah Amerika Serikat di dalam sejarah mutakhir, situasinya sangat berbeda yang terjadi pada 2 abad yang lalu. Yang di awal tahun 1775, Kongres Kontinental perlu mendapatkan cara untuk mendanai revolusi, tetapi ia memiliki kemampuan yang terbatas untuk meningkatkan penerimaan melalui penggunaan pajak. Karena itu, Kongres sangat mengandalkan pencetakan uang atas unjuk untuk mendanai barang. Ketergantungan Kongres Kontinental pada Seigniorage terus meningkat. Pada tahun 1775, penerbitan mata uang kontinen yang baru hampir 36 juta. Jumlah ini meningkat menjadi $19 juta pada tahun 1776, 13 juta dolar pada tahun 1777, 63 juta dolar pada tahun 1778, dan 125 juta dolar pada tahun 1779. Dalam pertumbuhan yang cepat di dalam suplai uang ini tentu tidak mengejutkan
karena ini mengarah pada inflasi besar-besaran yang di akhir perang. Harga emas yang diukur di dalam dolar kontinen lebih dari 100 kali lipat hanya dalam waktu beberapa tahun. Jumlah uang kontinen yang sangat besar membuat dolar kontinen hampir tidak bernilai. Pengalaman ini juga melahirkan ungkapan populer orang yang sering mengatakan tidak seberharga kontinen untuk menunjukkan sesuatu yang memiliki nilai real yang paling rendah. Ketika baru mendapatkan kemerdekaannya, ada rasa skeptisisme alami terhadap uang atas unjuk. Berdasarkan rekomendasi Menteri Keuangan Amerika Serikat yang pertama, Alexander Hamilton, Kongres mengeluarkan Undang-Undang Percetakan Uang Logam pada tahun 1792 yang menetapkan emas dan perak sebagai dasar bagi sistem uang komoditas yang baru. Yang keempat, inflasi dan tingkat bunga. Inflasi dan tingkat bunga. Tingkat bunga adalah yang paling penting di antara variabel-variabel makroekonomi. Esensinya, tingkat bunga adalah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa yang akan datang. Dan ada dua tingkat bunga, yaitu pertama dengan tingkat bunga real dan yang kedua tingkat bunga nominal. Tingkat bunga real adalah perbedaan di antara tingkat nominal dan tingkat inflasi. Yang kedua, tingkat bunga nominal adalah sesuatu yang dibayar sesuai dengan nilai yang tertera pada uang. Para ekonom menyebutkan tingkat bunga yang dibayar bank sebagai tingkat bunga nominal interest rate, dan kenaikan daya beli dengan tingkat bunga real. Jika ini menyatakan tingkat bunga nominal, tingkat bunga real, dan tingkat inflasi, maka hubungan ini di antara ketiga variabel tersebut bisa ditulis dengan R sama dengan I kurang R. Tingkat bunga real adalah perbedaan di antara tingkat bunga nominal dan tingkat inflasi. Yang selanjutnya, efek Fisher. Efek Fisher yaitu persamaan yang menunjukkan tingkat bunga yang bisa berubah karena ada dua alasan, karena tingkat bunga yang berubah atau karena tingkat inflasi yang berubah. Yang dua tingkat bunga real, yaitu pertama itu tingkat bunga real ex ante, yang kedua tingkat bunga real ex post. Tingkat bunga real ex ante adalah tingkat bunga real ex ante adalah tingkat bunga real yang diharapkan pemberi pinjaman dan peminjaman ketika sepakatan dibuat. Dan sedangkan yang kedua itu tingkat bunga real ex post. Tingkat bunga real ex post adalah tingkat bunga real yang teraliasi secara nyata. Teori kuantitas uang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan uang menentukan tingkat inflasi. Persamaan Fisher lalu meminta kita menambah tingkat bunga real dengan tingkat inflasi untuk menentukan tingkat bunga nominal. Yang kelima, biaya bunga nominal dan permintaan terhadap uang. Ada dua macam, yaitu pertama dengan biaya memegang uang, dan yang kedua uang pada masa depan dan dengan perbandingan dengan harga yang sekarang. Biaya memegang uang, yaitu tingkat biaya nominal, adalah biaya oportunitas atau opportunity cost dari memegang uang.
biaya yang timbul karena saya lebih suka memegang uang daripada obligasi. Cara lain, melihat bahwa biaya memegang uang sama dengan tingkat bunga nominal adalah dengan membandingkan pengembalian real atas aset-aset alternatif. Aset yang selain uang seperti obligasi pemerintah memperoleh pengembalian real. Uang menikmati pengembalian real yang diharapkan sebesar karena nilai realnya menurun sesuai dengan tingkat inflasi. Bila kita memegang uang, kita menghilangkan perbedaan di antara kedua pengembalian. Jadi biaya memegang uang ada yang disebut dengan persamaan Fisher sebagai tingkat bunga nominal, yaitu I. Seperti halnya jumlah roti yang kita beli bergantung pada harga roti, jumlah uang yang diinginkan bergantung kepada harga yang memegang uang. Jadi permintaan terhadap keseimbangan uang real bergantung pada tingkat pendapatan dan tingkat uang nominal. Yang B, uang pada masa depan dan harga yang sekarang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh teori kuantitas uang, jumlah uang yang beredar dan permintaan uang yang sama menentukan equilibrium tingkat harga. Perubahan dalam tingkat harga adalah menurut tingkat inflasi sebaliknya mempengaruhi tingkat bunga nominal melalui efek Fisher. Namun sekarang karena tingkat bunga nominal adalah biaya dari memegang uang, tingkat nominal memberi umpan balik untuk mempengaruhi permintaan terhadap uang. Persamaan permintaan uang yang umum ini menunjukkan bahwa tingkat harga tidak hanya tergantung pada jumlah uang yang beredar sekarang, tetapi juga pada jumlah uang yang beredar yang diharapkan di masa depan. Untuk melihat mengapakah anggaplah Fed mengumumkan akan menaikkan jumlah uang yang beredar, tetapi Fed tidak mengubah jumlah uang yang beredar sekarang. Pengumuman ini menyebabkan orang menduga pertumbuhan uang dan inflasi yang lebih tinggi. Tingkat bunga nominal yang lebih tinggi meningkatkan biaya memegang uang dan karena itu menurunkan permintaan terhadap keseimbangan karena Fed tidak mengubah jumlah uang yang beredar saat ini. Berkurangnya permintaan terhadap keseimbangan uang real menyebabkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Jadi pertumbuhan uang yang diharapkan lebih tinggi di masa yang akan datang mendorong tingkat harga yang lebih tinggi dari sekarang. Yang keenam, biaya sosial inflasi. Sebelum kita melanjutkan apa itu biaya sosial inflasi, kita harus tahu bagaimana pandang orang-orang awam dan tanggapan orang klasik. Menurut teori uang klasik, perubahan dalam tingkat harga adalah seperti perubahan dalam unit-unit ukuran. Angkanya akan semakin besar, tetapi sebenarnya tidak ada yang berubah. Lalu kenapa kenaikan yang terus-menerus dalam tingkat harga adalah masalah sosial? Ayat itu menjelaskan bahwa biaya inflasi adalah sesuatu yang tidak nampak. Dan tidak terlihat. Biaya inflasi yang diharapkan di dalam biaya inflasi ada beberapa orang yang harus kita perhatikan. Ada beberapa yang harus kita perhatikan.
Yang pertama itu biaya inflasi adalah distorsi pajak inflasi pada jumlah uang yang dipegang masyarakat. Yang kedua, biaya inflasi muncul karena inflasi tinggi mendorong perusahaan untuk lebih sering mengubah harga. Yang ketiga, biaya inflasi yang menunjukkan karena perusahaan yang menghadapi biaya menu yang tidak sering mengubah harga. Karena itu semakin besar tingkat inflasi, sebagian besar variabilitas dalam harga relatif. Yang keempat, biaya yang berasal dari undang-undang pajak. Yang kelima, biaya inflasi yang kelima adalah yaitu ketidaknyamanan hidup di dunia dengan harga yang terus berubah di masa yang harga itu akan berubah di antara tahun, apakah berubah dalam setiap tahun, bulan, atau hari. Dan ada yang biaya inflasi yang tidak diharapkan. Inflasi yang tidak diharapkan memiliki dampak yang lebih merusak ketimbang biaya inflasi yang diantisipasi. Secara arbitrer, inflasi yang tidak diharapkan mendistribusi kekayaan di antara individu. Yang ketujuh, hiperinflasi. Hiperinflasi sering didefinisikan sebagai inflasi yang melebihi 50 per bulan atau lebih dari 1% per hari. Tingkat inflasi 50% per bulan menunjukkan kenaikan lebih dari 100 kali lipat tingkat harga selama setahun, kenaikan yang lebih dari 2 juta kali selama 3 tahun. Di dalam hiperinflasi ini ada biaya hiperinflasi. Biaya yang inflasi secara kualitatif adalah sama dengan yang kita bahas sebelumnya, akan tetapi inflasi mencapai titik yang paling ekstrim. Biaya inflasi ini menjadi lebih jelas karena begitu menyusahkan secara berangsur-angsur. Hiperinflasi ini menjadi tidak dapat ditoleransi sepanjang waktu. Uang kehilangan perannya sebagai menyimpan nilai, unit tukar, dan sebagai media barter menjadi hal yang sangat biasa. Yang selanjutnya, sebab hiperinflasi. Sebabnya itu ada tiga buah, yaitu sebab hiperinflasi terkait dengan pertumbuhan jumlah uang yang akan beredar yang sangat berlebihan. Yang kedua, berawal ketika penerimaan pajak pemerintahan yang tidak cukup untuk membayar pengeluarannya. Yang ketiga, adanya masalah fiskal menjadi lebih berat karena adanya tentang waktu dan pengumpulan pajak dan penerimaan pajak real menurun begitu inflasi meningkat. Karena ada masalah fiskal menjadi lebih berat karena ada tentang waktu pengumpulan pajak, penerimaan pajak real menurun begitu inflasi meningkat. Jadi kebutuhan pemerintah yang mengandalkan cair narage merupakan upaya penguatan diri. Penciptaan uang yang tetap mendorong hiperinflasi yang menyebabkan definisi anggaran yang lebih besar, yang kemudian mendorong penciptaan uang yang lebih cepat lagi. Akhir dari hiperinflasi sering berbarengan dengan reformasi fiskal. Begitu besar masalah, semakin jelas pemerintah akhirnya mengubah haluan politiknya untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pajak. Reformasi fiskal ini mengurangi kebutuhan terhadap sayur narage yang menyebabkan penurunan pertumbuhan uang. Jadi meskipun bahkan jika inflasi selalu ada di manapun, merupakan fenomena moneter. Terima kasih dari saya. Hanya ini dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata saya salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang begitu yang tidak jelas, mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.